Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saudara Mijar, Andika, Fahrul, dan saya sendiri Bayu. Di sini kami akan menganalisis forecasting menggunakan aplikasi Orange Data Mining untuk memprediksi harga saham ITMG menggunakan farm model dan arema model. Adapun dataset yang saya gunakan ialah dataset yang berupa time series yang berisikan pergerakan harga saham ITMG dari awal bulan April hingga akhir bulan Juni. Data yang saya gunakan ialah data perubahan harga saham ITMG. Di sini ada variabel, diantaranya kita pertama-tama kita buka dulu filenya, lalu ke siapkan data tabel, langsung sambungkan data file ke data tabel. Lalu kita buka data tabelnya. Nah, di sini ada data variabel terakhir, ialah harga saham penutupan ITMG pada tanggal terkait di sini. Lalu ada data tanggal, data variabel tanggal, ialah data tanggal transaksi saham ITMG, langsung data variabel pembukaan, harga awal saham ITMG pada tanggal terkait, dan data variabel tertinggi, variabel tertinggi harga tertinggi saham ITMG pada tanggal terkait, lalu data variabel terendah harga terendah saham ITMG pada tanggal terkait, lalu data variabel volume, total transaksi perdagangan harga saham ITMG pada tanggal terkait, lalu data variabel perubahan persen, persentase dari perubahan nilai harga saham ITMG pada tanggal terkait terhadap harga saham ITMG pada tanggal sebelumnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andika. Oke, selanjutnya kita akan mengeksekusi data yang telah kita gunakan, yaitu yang pertama kita akan membagi data tersebut dengan menggunakan data select column. Nah, di sini kita akan menjadikan variabel terakhir menjadi target yang kita inginkan. Setelah itu, kita akan menggunakan uh, form time series untuk menganalisanya. Kita akan menghubungkan data yang telah dipilih dengan form time series. Kita biarkan saja ini default untuk form time series. Nah, dan setelah itu kita akan menggunakan model yang kita yang inginkan, yaitu dengan menggunakan ARIMA model dan juga PAR model. Kita akan sambungkan kedua model tersebut dengan uh, form time seriesnya. Pada PAR model terdapat forecasted ahead, yaitu banyaknya jumlah data yang akan kita olah. Nah, di sini kami menggunakan 20 sebanyak data yang akan kami olah. Juga berlaku pada ARIMA model, kita menggunakan 20 eh, data yang akan kita olah. Setelah itu kita akan melihat data apa saja yang eh, akan kita olah dengan memasukkan data tabel pada model model yang dipakai.
Kita sambungkan forecast ke data. Juga pada Arima sama. Setelah itu kita dapat melihat data hasil forecasting menggunakan par model. Nah, ini adalah data-data yang tersedianya, yaitu variabel terakhir setelah di forecast, variabel permukaan setelah di forecast, tertinggi, terendah, volume perubahan terakhir dalam 95% dan juga permukaan dalam 95% dan lain sebagainya. Nah, karena di sini terdapat banyak data, maka kita akan melakukan pemilihan data dengan menggunakan select column. Kita sambungkan pada data tabel. Nah, di sini kita hanya menggunakan data terakhir yang telah di forecast, terus data terakhir yang bernilai 95% dan rendah dan juga 95% tinggi. Kita akan mengignorkan semua data yang tidak akan kita pakai. Nah, setelah itu untuk kita melihat visualisasinya, kita akan menggunakan line chart untuk di kedua model, yaitu untuk di par model dan juga Arima model. Kita akan sambungkan line chart ini ke file. Juga pada line chart par model kita akan sambungkan ke file. Nah, setelah itu kita akan dapat menganalisa hasil dari forecasting yang telah kita lakukan. Oh iya, sebelum kita menganalisis hasil dari forecasting ini, kita akan memasukkan terlebih dahulu line chart ini kepada kedua model, yaitu pada Arima dan juga par model, di mana kita akan memasukkan eh, model Arima forecast ke dalam forecastnya line chartnya juga. Maka setelah itu kita akan dapat menganalisa eh, hasil dari forecasting ini. Dan untuk analisanya, saya akan serahkan kepada Fahrul untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan menganalisa dari data tabel berikut. Yang pertama ada dari VAR model. Kita dilihat terakhir podcastnya itu ada 275911 dan yang terakhirnya itu 90% low dan yang 95% high. Ini untuk data tabelnya. Untuk line chartnya dari VAR model ini bisa dilihat. Ini grafik harga saham pada bulan awal hingga bulan akhir Juni. Setelah kita lakukan forecast, forecast harganya, ini cenderung mengalami kenaikan yang begitu stabil sampai hari ke-20. Mungkin di hari ke-20 ini yang stabil naik. Itu yang par model dan yang Arima model ini kita lihat sama ya forecastnya. Yang terakhir low-nya itu di 95% dan yang high juga di 95%. Untuk grafik line chart dari Arima model ini, hasil forecast yang telah dilakukan oleh model Arima ini naik
dan stabilnya itu di angka 51. Mungkin hanya itu saja analisa dari saya. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Saudara Nijar. Kesimpulannya di sini data ITMG itu setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan pada farm model yang sederhana sehingga tidak diperlukan lagi mana di mana variabel yang underground mana yang eksogen. Hal ini dikarenakan semua variabel pada model var dapat dianggap sebagai sebagai variabel endogen. Yang keduanya adalah cara estimasi model dapat dikatakan relatif mudah, yaitu dengan menggunakan ordinary variable OLS pada setiap persamaan secara terpisah. Yang ketiga, peramaian processing dengan menggunakan model VAR pada beberapa hal lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model persamaan simultan yang lebih kompleks. Sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, model VAR lebih bersifat ateotik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terlebih dahulu. Karena itu model tersebut sering disebut sebagai model yang tidak struktural. Yang kedua adalah pemilihan banyaknya yang leg digunakan dan digunakan dalam persamaan juga dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya terdapat tiga buah variabel oksogen dengan masing-masing leg sebanyak 8 buah, maka pengestimasian yang dilakukan paling sedikit sebanyak 24. Oleh karena itu dibutuhkan data atau pengantaran yang relatif lebih banyak. Yang ketiganya adalah seluruh variabel dalam dalam sto- stosioner. Jika tidak stosioner, maka harus ditransformasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, keuntungan dari ARIMA modelnya ialah yang pertama, ARIMA model sangatlah efektif mengatasi data yang tidak stosioner atau memiliki TR dalam uksi, uksi, dalam nilai-nilai massa dengan menggunakan masa lalu yang dikumpulkan. Yang ketiganya adalah ARIMA digunakan sebagai diagram yang digunakan di berbagai jumlah data yang besar dan disignifikankan untuk memprediksi hasil yang akurat. Dan yang ketiga, ARIMA tidak membedakan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa, sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor mengapa harga saham ini fakturitisnya diantaranya ialah kita harus melihat juga fundamental perusahaannya, kebijakan perusahaan terus ada kondisi ekonomi makro, dan ada kebijakan pemerintah dan manipulasi pasar. Tetapi untuk selanjutnya dapat digambarkan metode lain menggunakan hasil yang lebih optimal. Sekian analisa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.